diawali oleh pemerintahan Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham dari Bani Umayyah yang bisa meloloskan diri dari kepungan kejaran Bani Abbasiyah di Damaskus. Ia melarikan diri sampai ke Spanyol, kemudian di sana ia dipilih menjadi penguasa di sana. Secara turun temurun selama kurang lebih 6 abad, lebih malah dari 6 abad, Spanyol di bawah khilafah Islam. Ajaran Islam begitu merata ke masyarakat. Beberapa kali pasukan salib mencoba mau merebut kembali Spanyol, tidak pernah berhasil, kecuali pada tahun 1556 ketika dinasti Muawiyah di Spanyol ini terpecah belah, disintegrasi di antara keluarga. Maka kemudian Spanyol jatuh ke tangan kaum Kristen. Raja Philip II, salah seorang penguasa Kristen di Spanyol waktu itu, hanya memberi 2 pilihan kepada kaum muslimin yang ada di Spanyol: pindah agama menjadi Kristen atau keluar dari Spanyol. Para ikhwatu iman, kalau pergi ke Spanyol sekarang, sebuah negara yang dulu lebih dari 6 abad, 6 abad itu 600 tahun lebih, warna Islam sudah begitu kuat, tetapi ketika pemerintahan diambil oleh mereka, dibabat habis. Kalaupun ada masjid beberapa buah di Spanyol, bukan lagi sebagai tempat sholat, tetapi hanya sebagai monumen sejarah. Nilai-nilai Islam habis satu persatu. Tahun 97, saya dengan Profesor Abdurrahman pernah berkesempatan menginap 2 malam di Malta, sebuah negara pulau seperti Singapura di bawah Italia. Dua subuh menginap di hotel di sana, tidak mendengar suara adzan. Yang ada hanya suara lonceng bersautan dari menara gereja. Padahal saya baca buku The History of Malta di lobi hotel. Di sana di buku itu disebutkan bahwa negara pulau itu pernah ada di bawah khilafah Islam selama 200 tahun. Kebetulan waktu itu saya dengan Dr. Abdurrahman berencana mau terus ke Mesir, tidak sempat mengurus visa masuk Mesir di Jakarta. Saya mengurus visa di kedutaan besar Mesir di Malta. Saya naik taksi, kebetulan supirnya orang Libya. Saya tanya, Mas, di negeri ini ada masjid di mana? Wah, nggak ada, Pak. Apa nggak ada Muslim di negeri ini? Ada sih, ada. Tapi Muslim di sini hanya pegawai kedutaan besar dari negara-negara Muslim atau orang-orang Muslim dari luar Malta yang bekerja di perusahaan-perusahaan di sini. Macam saya, seorang Muslim dari Libya, kerja di sini di perusahaan tekstil. Terus kamu suka Jumatan kan? Iya. Terus Jumatannya di mana? Ikut di kedutaan besar. Ada masjid? Gak ada di aula. Saya menghubungkan apa yang saya saksikan di sana dengan hadis ini. Ketika kekuasaan dipegang oleh mereka, ajaran Islam itu dibabat satu persatu. Masjid pun tak tersisa satu pun. Yang tersisa hanya tinggal sholat, seperti yang disebutkan oleh Nabi. Bagian terakhir
dari ajaran Islam yang lenyap ketika pemerintahan dikuasai oleh mereka-mereka yang tidak memiliki keberpihakan, apalagi memusuhi Islam. Atau bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah mengalami hidup di zaman Orde Lama, Orde Baru di negeri ini, ketika penguasa kedua rejim itu bukan orang atau pihak yang memiliki keberpihakan yang baik terhadap Islam, kita merasakan bagaimana sulitnya kegiatan dakwah, pengajian harus pakai izin, orang hajatan mau mengadakan pengajian harus urus surat izin, tanda tangannya sampai harus 12 dari mulai RT sampai Polres, apalagi kalau mubaliknya dari luar kota, luar kabupaten. Yang hadir di pengajian waktu itu bukan yang mau thalabul ilmi dengan ikhlas mencari ridho Allah, tapi sebagian yang hadir di pengajian di Jumatan adalah mereka-mereka yang thalabul khotob, mencari kesalahan ustaz, kesalahan mubalik supaya besok lusa bisa ditangkap sesuai dengan pesanan. Waktu itu banyak ustaz, dai, mubalik, ulama, kiai yang ditangkap, dijebloskan ke sel tahanan, dikerem sedemikian lama, kemudian dibebaskan tanpa melalui proses pengadilan yang fair dan terbuka. Saya termasuk yang pernah di sel, di Kodim, di Korem, setiap malam diperiksa oleh 5 sampai 7 orang tentara, digebrak-gebrak, dibentak-bentak, dimarahi. Ketika saya balik tanya, Pak, Bapak marah-marah sama saya, apa sih salahnya saya? Saya juga tidak tahu. Sudah cager. Ternyata pokoknya mas saya mah disuruh saja. Mereka kamu masih tidak gitu. Waktu itu mah pakai kerudung juga kan, pegawai negeri, anak-anak di sekolah SMP, SMA tidak boleh pakai kerudung ya. Masih ingat? Masih. Susah dilupakan itu. Anak-anak yang ikut pesantren kilat, pesantren Ramadan, pulang masuk sekolah pakai kerudung, di pasar juga kerudung, atau keluar di sekolah. Yang aneh sekarang sudah bebas pakai kerudung, tapi banyak ibu-ibu, anak-anak yang belum mau pakai kerudung. Ibarat berbicara, maksa ayah-ayah lagi sebenarnya buku. Waktu itu bertebaran fitnah terhadap Islam dan Muslimin. Kita masih ingat sedikit-sedikit komando jihad, sedikit-sedikit komando jihad, tangkap. Nah, kekuatan yang tidak berpihak kepada Islam ini, saya yakin para waktu iman juga tahu, sampai hari ini masih ada dan masih kuat. Saya tunjukkan buktinya. Lihat di DPR, waktu pembahasan rancangan undang-undang Sisdiknas, begitu alot, hanya karena persoalan agama di sekolah. Bagaimana alotnya pembahasan undang-undang peradilan agama? Atau terakhir saja yang mungkin masih ingat, bagaimana lamanya itu pembahasan rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Walaupun pada akhirnya keluar juga itu undang-undang. Kenapa? Karena masih ada kekuatan kaum muslimin di sana. Kenapa alot? Karena kekuatan yang tidak berpihak kepada Islam masih kuat, masih dominan di sana.
Ya alhamdulillah setelah era reformasi memang lumayan lah. Kita sekarang lebih berkuasa menyelenggarakan kegiatan pengajian dakwah. Kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan keseharian juga mulai lebih leluasa. Dan kondisi ini harus kita pertahankan, bahkan kalau bisa kita tingkatkan. Jangan kembali orang-orang yang tidak berpihak kepada Islam menguasai negeri ini, sebab akibatnya akan kita rasakan bersama. Oleh itu di sini saya kira betapa pentingnya persoalan siasat dan pemerintahan itu. Di dalam Islam kita diperintah untuk mengangkat pemimpin. Hadis yang nomor 2, idza kharaja thalathatan, jika keluar 3 orang di safarin dalam sebuah perjalanan nyaba, falyu'ammiru ahadahu, kata Nabi, angkatlah seorang menjadi amir safar, pemimpin dalam perjalanan. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin menjelaskan manfaat adanya pemimpin itu. Adanya satu suara yang ditaati. Kalau bapak-bapak nyabak dari Bandung ke Surabaya berlima, tidak ada yang diangkat menjadi pemimpin perjalanan. Bisa berpisah di jalan, Pak, hanya gara-gara persoalan nginep. Kita nginep di mana ya? Kata yang seorang di hotel berbintang, bintang 5 lah, sekali-kali. Kata yang seorang mahal, di losmen aja. Kata yang seorang ada yang tidak usah bayar di masjid, tapi harus minta izin DKM. Kata yang seorang kali-kali kita nginep di kolong jembatan yuk. Hanya karena persoalan nginep saja, yang 5 orang bisa berpisah. Tapi kalau ada pemimpin perjalanan, setelah musyawarah dia yang menentukan, setelah menimbang hasil musyawarah kelima orang itu. Ini dalam Islam, bepergian saja diperintahkan mengangkat pemimpin perjalanan. Ada ketua rombongan. Dalam kehidupan juga begitu. Riwayat Imam Ahmad menyatakan di nomor 3, wala yahillu li thalathatin, tidak halal bagi 3 orang, li thalathatin nafarin. Nafar itu orang Arab kalau nanya berapa orang, kam nafar, nafaroen 2 orang, li thalathatin nafarin, bagi 3 orang yakununa bi ardi falatin, yang berada di tanah gersang, di gurun, illa ammaru alaihim ahadahum, kecuali dalam mereka mengangkat amir. Ammaru mengangkat pemimpin, alaihim bagi mereka ahadahum, salah seorang di antara mereka. Jadi jelas memilih pemimpin itu bagian dari ajaran Islam. Siapa saja diperintahkan mengangkat pemimpin, apalagi di dalam kehidupan kita keseharian. Tapi pemimpin yang dipilih, yang diangkat, yang ditunjuk itu merupakan cerminan rakyatnya, rakyat yang memilihnya. Nabi bersabda, kama takunu yuwalla alaikum, hadis riwayat Al-Hakim, sebagaimana keadaan kamu, begitulah diangkat pemimpin untuk kamu. Hadis ini diberi penjelasan di dalam kitab An-Nihayah juz 1 halaman 72 di makalah di nomor 5.
ila soluhan nasu, apabila masyarakatnya berlaku soleh, wa barru, dan berlaku baik, waliyuhumul akhyar, pasti akan dipimpin oleh orang-orang yang akhyar, yang terbaik. Wa idza fasadu, tapi apabila masyarakatnya itu merusak, wa bajaru, dan berperilaku buruk, bukan mabok, bukan racun, bukan maling, waliyul asrar, pasti yang akan memimpin mereka juga orang yang terburuk dari mereka. Dan artinya perumpamaan di pondok pesantren, para santri sedang mengadakan musyawarah mau mengangkat lurah santri, istilah di pondok lurah santri itu ketua santri. Kira-kira para santri ngangkat copet mau bu? Yakin mau? Mereka pasti akan memilih santri teladan, santri terbaik. Sekarang sebaliknya, ada segerombolan copet, Ikatan Copet se-Bandung Raya, sedang mengadakan kongres Bawangkong Kederes, mau mengangkat ketua copet. Kira-kira para copet ngangkat Ustaz Wang? Yakin Wang ya? Pasti akan diangkat oleh para copet itu siapa? Copet teladan, copet terbaik. Nah saya kira wakil kita di DPR atau di DPRD atau presiden kita nanti yang akan dipilih bulan Juli, yang terpilih itu adalah cerminan dari rakyat yang memilihnya. Para waktu iman, sekarang ini ada fenomena, ada gejala, bahkan ada kekhawatiran jumlah yang akan golput itu akan semakin banyak, semakin tinggi. Ini bisa dilihat dari indikasinya. Saya mencatat pemilu tahun 99, partisipasi pemilih cukup tinggi, 92,74%, hampir 93%. Di Amerika saja setiap kali pemilu partisipasi rakyat Amerika itu rata-rata hanya 40% saja. Di Indonesia 92,74%. Tapi pemilu 2004 turun menjadi hanya 84,7%. Pilpres pilihan presiden putaran pertama turun lagi jadi 78,21%. Pilpres putaran kedua turun lagi menjadi 77,44%. Pemilihan gubernur di 4 provinsi terpadat di Indonesia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, rata-rata
angka golputnya 40%. Tertinggi di Jawa Tengah 41,54%. Nah sekarang juga dikhawatirkan pemilu legislatif 9 April atau mungkin juga presiden nanti Juli. Kenapa banyak yang golput? Ya macam-macam memang motivasinya. Ada yang karena kecewa. Kecewa mana udah ya kecewa mah ayo wae udah. Kecewa karena kan banyaknya masyarakat itu berharap begitu ada pemilu, habis pemilu suasana berubah. Ya tidak bisa Bu, walaupun janji-janji para calon presiden sekarang begitu. Jadi dirasakan tidak berdampak terhadap keadaan hidup masing-masing. Sebelum pemilu ngabeca, habis pemilu ngabeca kene. Ada yang kecewa kepada partai politik karena rata-rata partai politik itu baru mendekat kepada kita kalau mau pemilu saja. Setelah itu tak kemana. Ada yang kecewa dengan para anggota legislatif, terkesan oleh masyarakat mereka itu hanya manis dijanji saja menjelang pemilu. Setelah itu mereka hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak nampak usaha memperjuangkan nasib dan aspirasi mereka. Apalagi ketika ada banyak anggota legislatif yang ditangkap KPK terlibat korupsi, ada yang terbongkar melakukan mesum dengan dangdut artis, dengan sekretaris. Makanya saya di banyak kesempatan sudah mengingatkan saudara-saudara kita